Beginilah kondisi pekerjaan jalan poros tengah di Kabupaten Kupang. Tahap kedua pengerjaan jalan poros tengah berlokasi antara Desa Pasi dan Tandini sejauh 19 km. Tampak beberapa alat berat milik kontraktor pelaksana PT HMN seperti loader terlihat rusak parah. Tentu pengerjaan lanjutan jalan poros tengah ini sedikit mengalami hambatan. Loader-loader bertenaga raksasa ini dilaporkan rusak parah saat melaksanakan tugasnya meratakan sebuah gunung batu bernama Naim Nasi. Percaya tidak percaya, tapi beginilah faktanya. Kondisi gunung Naim Nasi tidak bisa diratakan dengan mudah. Warga setempat percaya kondisi yang dialami kontraktor pelaksana PT HMN bisa berakibat fatal jika tidak melalui proses ritual adat sebagai tanda permohonan izin kepada penghuni dan penunggu Gunung Naim Nasi. Sebagai salah satu dari sekian keturunan Amaf atau Tamukun di wilayah itu, Bupati Kupang Ayub Titu Eki dan sejumlah Amaf lainnya bersepakat melaksanakan ritual sesuai adat dan tradisi masyarakat setempat. Memang diakui masyarakat Timor pada zaman dahulu umumnya memiliki tata cara dan kebiasaan yang hampir sama. Hal seperti ini tentu hampir tidak terlihat di masa sekarang. Orang cenderung menilai prosesi ritual adat hanya sebagai bentuk penyembahan berhala. Namun hal ini tidak bagi Bupati Kupang Ayub Titu Eki, Sekda Hendrik Paut, dan beberapa pimpinan SKPD yang ikut menghelat ritual adat tersebut. Karena adat dan budaya yang ditinggalkan para leluhur orang Timur sudah ada sebelum negara dan agama itu ada. Dalam tradisi dan budaya orang Timur, prosesi ritual adat tentu lebih identik dengan penyembelihan hewan berupa babi. Tentu, babi bukan sembarang babi. Babi yang disembeli adalah babi lokal asli Timor dan harus berwarna hitam pekat. Darah hasil penyembelian seekor babi kurban akan dibiarkan menetesi Gunung Naim Nasi sebagai simbol permohonan restu agar pengerjaan lanjutan jalan poros tengah Pasi Tandini, tepatnya di Gunung Naim Nasi, tidak lagi mendapatkan halangan. Alhasil, ritual adat yang digelar Bupati dan sejumlah tokoh masyarakat setempat berhasil. Harapan mereka terjawab, pasalnya hanya membutuhkan waktu 3 hari Gunung Batu Naim Nasi yang terapit 2 gunung lainnya, yakni Gunung Tandini dan Gunung Kol Oil, bisa diratakan. Gunung Tandini dan Gunung Kol Oil menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Gunung Naim Nasi karena mempunyai satu nilai sejarah dalam kehidupan orang Timur di masa kerajaan dulu. Gunung Naim Nasi yang terletak di bagian tengah antara Gunung Tandini dan Kol Oil hanya berjarak lebih kurang 300 hingga 500 meter. Disebutkan suku Pitai menjadi penghuni pertama yang mendiami sekitar Gunung Naim Nasi itu. Gunung Naim Nasi adalah wilayah terdekat dari Gunung Tandini yang merupakan tempat di mana Raja Sonbai menyembunyikan diri dari kejaran tentara Belanda ketika itu. Raja Sonbai adalah raja orang Timur yang kala itu membuat geram kolonial Belanda dan Jepang. Raja Sonbai diceritakan memiliki karisma yang kuat dan kekuatan-kekuatan lain di luar batas kemampuan manusia, seperti yang diceritakan bahwa Raja Sonbai memiliki ilmu kekebalan tubuh yang bisa menghilang. Tempat persembunyian Raja Sonbai tepatnya di Gunung Tandini berupa gua yang di dalamnya juga menyimpan benda-benda pusaka yang kini tempat tersebut sudah dipugar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kupang sebagai tempat wisata sejarah. Dipastikan jalan poros tengah rintisan Bupati Kupang Ayub Titu Eki dan masyarakat Kabupaten Kupang ini bisa menjadikan tempat wisata sejarah yang menarik. Karena jalan poros tengah yang sementara dikerjakan PT HMN ini disebutkan akan melintasi area bagian depan tempat wisata persembunyian Raja Sonbai tersebut. Sebelumnya tempat wisata sejarah persembunyian Raja Sonbai jarang dikunjungi orang karena akses jalan yang tidak memadai. Dengan demikian kehadiran jalan poros tengah tentu akan mendatangkan manfaat lebih bagi tempat wisata sejarah persembunyian Raja Sonbai ini. Redaksi Humas Kabupaten Kupang melaporkan.